Oke, masih dengan Profesor Kardus. Eksosfer bumi merupakan wilayah di luar lapisan atmosfer bumi, tepat di atas termosfer. Wilayah ketika keadaan atmosfer menipis karena berbatasan langsung dengan luar angkasa, di mana pada dasarnya keadaan partikel seperti halnya hidrogen, helium, karbon dioksida, dan atom oksigen sebenarnya masih terikat dengan gravitasi dan atmosfer. Eksosfer terletak di wilayah 600 hingga 10.000 km di atas bumi. Sedikit di atas eksosfer terdapat magnetosfer yang merupakan sebuah wilayah yang mengelilingi bumi. Wilayah ini terbentuk karena aktivitas dinamo dari inti bumi yang melemparkan medan magnet di sekitar bumi. Keadaan medan magnet tersebut dikenal dengan magnetosfer, di mana pada wilayah tersebut partikel-partikel bermuatan seperti halnya proton dan elektron mendominasi karena pengaruh medan magnet. Magnetosfer merupakan struktur alami pelindung bumi. Karena magnetosferlah bumi kita terlindung dari hantaman partikel-partikel ion badai kosmik matahari. Keadaan medan magnet mampu menghalau radiasi partikel bermuatan yang menghantam bumi. Dan tahukah Anda, di wilayah magnetosfer dan eksosfer terdapat zona yang disebut sebagai radiasi Van Allen, sebuah zona yang mayoritas terdiri dari partikel-partikel bermuatan energi seperti halnya proton dan elektron, di mana umumnya partikel-partikel tersebut datang dari angin matahari dan terjebak di zona tersebut. Keberadaan sabu ini akhirnya terungkap pertama kali pada 1958 pada misi-misi antariksa awal, seperti dengan menggunakan detektor Sputnik 2 dan misi Explorer 1. Diambil dari nama James Van Allen, seorang astrofisikawan ahli di bidang magnetosfer dari Universitas Iowa yang pertama kali menjabarkan keadaannya. Diketahui, sabuk radiasi Van Allen terdiri dari dua bagian, yakni sabuk bagian dalam yang membentang di ketinggian 0,2 hingga 2 dari jari-jari bumi, sekitar 1000 sampai 12.000 km dari permukaan bumi. Dan sabuk di bagian luar membentang dari 13.000 hingga 60.000 km di atas permukaan bumi. Sabuk di bagian dalam umumnya mayoritas mengandung partikel elektron yang terjebak dengan energi rata-rata ratusan kilo elektron volt dan proton energi tinggi dengan rata-rata sekitar 100 mega elektron volt. Sedang di bagian luar keadaan energi elektron dan proton yang terjebak di zona tersebut umumnya memiliki energi lebih kuat di kisaran puluhan hingga ratusan mega elektron volt. Ya, penjelasan di atas merupakan uraian singkat tentang asal-usul sabuk radiasi Van Allen. Uraian tersebut sengaja Profesor Kardus informasikan agar teman-teman mudah mencerna tentang informasi atau kabar terbaru yang dilaporkan oleh para ilmuwan teknik kedirgantaraan dari Universitas Colorado tentang temuan mereka ketika menganalisis data dari satelit yang disebut sebagai Solar Anomalous and Magnetospheric Particle, di mana dalam analisis terbaru tersebut mereka menemukan 450 bukti terjadinya eksitasi energi hingga menciptakan semburan elektron ultra sangat tinggi di wilayah sabuk Van Allen bagian dalam. 45 bukti tersebut didapat dari analisis data periode eksplorasi 1996 hingga 2006, di mana keadaan lonjakan elektron berenergi tersebut sangat tidak normal dan diketahui dapat mencapai 1 giga elektron volt dan periodenya sangat singkat. Diketahui semburan elektron pada keadaan itu dapat menembus wahana luar angkasa dan dapat merusak sistem elektronik seperti pada satelit dan stasiun luar angkasa, bahkan dapat membahayakan astronot di dalam wahana tersebut. Ya, lonjakan keadaan energi seperti itu sangatlah langka dan umumnya hanya berosilasi selama 0,2 detik, tapi sangat super berenergi, di mana para ilmuwan belum memahami mengapa elektron-elektron di sabuk radiasi kemudian tiba-tiba menjadi sangat energik pada satu momen waktu. Menurut salah seorang astrofisikawan Universitas Colorado, yakni Max Feinlein, timnya sebenarnya telah mendapatkan sedikit pencerahan untuk mengungkap misteri tersebut.
Namun tentunya, ini masih merupakan spekulasi atau hipotesis. Pencerahan ini muncul saat tim ilmuwan membandingkan periode waktu terjadinya lonjakan energi elektron dengan peristiwa terjadinya badai di Amerika Utara dan di Asia Tenggara yang membawa petir. Meski letak badai petir jauh karena berada di dalam atmosfer bumi, sementara sabuk Van Allen bagian dalam berada di eksosfer. Namun, dengan informasi tersebut, diketahui para ilmuwan mencoba menjelaskan probabilitas yang dapat terjadi dan kemungkinan pada saat terjadi lonjakan energi elektron di sabuk Van Allen bagian dalam. Besarnya badai petir dimungkinkan membawa gelombang radio yang terpancar ke atas, di mana di sisi lain di wilayah sabuk Van Allen saat itu terjadi pemerosotan elektron hingga terjatuh ke bawah ke atmosfer, di mana ketika itu terjadi sambaran gelombang radio pada elektron-elektron akan mengeksitasi elektron dan akan berosilasi ke atas, membawa ledakan dan lonjakan elektron berenergi selama 0,2 detik. Namun diketahui, menurut tim peneliti, hasil ini merupakan prediksi teoritis yang belum sepenuhnya dianggap empiris. Tapi menurutnya, hasil penelitian ini akan dapat dimanfaatkan oleh para pengembang wahana luar angkasa untuk dapat membuat antisipasi dini dan upaya untuk memperbaiki sistem keamanan fasilitas luar angkasa. Ya, dan berikut informasi singkat tentang lonjakan elektron misterius di sabuk radiasi bumi. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijasa, tapi jenius. Profesor Kardus bersama James Van Allen mengabarkan.